Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, kali ini saya mau servis karburator kepunyaan motor Satria FU. Jadi kendala untuk karburator ini, pemakaian tadi posisinya untuk yang terpasang di motor yang ini ya, original, namun ini sudah ada masalah Kang Bro. Jadi saat dibawa kondisi motor sudah mulai panas, timbul kendala, dia mogok, berbet-berbet, kemudian mogok. Permasalahannya seperti itu. Nah, setelah saya lakukan pembongkaran, di sini terlihat ada salah satu komponen yang mengalami kerusakan. Untuk bagian pilot jetnya ini Kang Bro, tadi saya bongkar ya. Ini terlihat patah Kang Bro, sudah patah. Nah, seperti ini. Dan patahannya itu tertinggal di dalam, nggak bisa diambil. Nah, kemudian dari owner masih punya satu karburator lagi. Karburator bisa dibilang baru, tapi untuk kualitasnya non ori Kang Bro. Tapi untuk karburator yang ini, informasi dari owner juga bahwa katanya untuk karburator ini tidak ada masalah, kondisi baru walaupun KW tapi tidak bermasalah. Dan sempat dipakai untuk perjalanan jauh dari Subang ke Kebumen, sudah 2 kali itu tanpa kendala di perjalanan. Artinya tidak ada kerusakan saat dibawa perjalanan. Dan untuk karburator ini cuma satu kekurangannya, dia banjir. Jadi kalau misalkan dari selang bensin yang masuk ini tanpa melalui sebuah kran otomatis, karena untuk kran otomatisnya ini tidak dipasang kembali, sudah tidak dipasang, dia langsung dari tangki menuju ke karburator. Kalau menggunakan karbu ini Kang Bro, dia nggak banjir, tapi permasalahannya saat panas dia berbet-berbet, kemudian mogok. Permasalahan untuk karbu ini. Tapi kalau ini lancar jaya, cuma dia banjir, lepek kalau tidak dipasang dengan otomatis kran bensinnya. Nah, ini nanti akan saya kanibal, saya lepas dari posisi karbu yang lama. Untuk jarum pelampungnya akan saya pasangkan di karbu ini. Nah, untuk bawaan karbu ini nanti akan saya lepas, tidak dipakai kayak gitu ya. Jadi supaya nanti karbu ini tetap normal dan tidak banjir, saya akan pasangkan jarum beserta pelampungnya di sini, yang dari karbu ini ya. Ini untuk pelampungnya saya sudah lepas juga, dan ini untuk jarumnya ya. Ini jarum, ini pelampung, ini akan kita pasang di sini nanti. Oke, kita pisahkan dulu. Kemudian untuk bagian main jet, untuk karbu, dari 2 karbu ini cuma ada 1 main jetnya Kang Bro. Jadi main jet ini akan kita pasang di karbu yang akan kita gunakan nanti. Oke, bagian main jet kita pasangkan pula nanti. Selanjutnya untuk bagian skep juga ada 1. Untuk kondisi bekasan yang asli ini dulu pernah diservis di bengkel lain, cuma tidak dibawa pulang ya untuk bekasannya. Jadi ini cuma 1, dan ini bawaan dari karbu yang non ori ini. Kita pasang, kita gunakan kembali. Kemudian untuk bagian pilot jet kita akan gunakan bawaan dari karbu ini, karena untuk pilot jet yang di karbu ini sudah patah ya. Nah, kemungkinan ini yang menjadi kendala motor jadi berbet saat posisi sudah mulai panas. Secara teori memang untuk pilot jet itu berfungsi awal kali start dan juga putaran langsam Kang Bro. Namun jika ada kerusakan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi trouble. Kalau sudah kita pasang, posisi kita gunakan di dalam mesin rangkaian gitu, hal yang semacam ini juga bisa menimbulkan masalah ya, karena memang dia sudah rusak. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal bersihkan saja, karena ini ada beberapa bulan nganggur ya karbunya. Nanti kita bersihkan, setelah bersih kemudian kita rakit. Oke ya, saya bersihkan dulu untuk posisi jalur-jalur atau lubang-lubangnya. Nah, kemudian untuk tutupnya Kang Bro, ini tutup yang karbu KW nya akan kita gunakan ya, beserta o-ringnya ya. Nanti kita akan gunakan, kita pasang. Nah, ini yang bawaan yang asli,
sudah berkerak seperti ini. Dan untuk o-ringnya ini juga sudah mengkerut, takutnya nanti terjadi rembesan atau kebocoran. Oke, kita gunakan yang ini, o-ringnya masih bagus. Oke, selanjutnya kita proses bersih-bersih. Oke, untuk proses bersih-bersihnya saya skip dulu. Oke, proses bersih-bersih sudah selesai, kita akan mulai rakit ya. Nah, permasalahan utama Kang Bro untuk karbu ini saat panas itu berbet kemudian mogok, kita akan coba ke setelan agak basah ya. Jadi keluhan motor ini selain saat panas kemudian berbet dan terjadi mogok, dari owner bilang bahwa untuk motor ini bensinnya terlalu irit, efeknya mesin juga panas. Jadi kita tanpa merubah main jet, kita coba mainkan saja dari posisi klip jarum skepnya ini saja. Ini tadi masih tersisa satu step lagi ya. Dan ini akan saya pasang posisi paling bawah, biar setelannya nanti agak basah seperti itu. Tadi posisinya masih di tengah-tengah ya. Ini masih terlalu kering. Kering banget malah tuh kata yang punya. Karena efeknya mesin terlalu panas. Dan otomatis tenaga juga sebenarnya kurang maksimal kalau posisi terlalu kering. Oke, ini kita pasang di paling bawah ini ya, pol. Ini ada 3 step. Kita pasang paling bawah. Nah, kemudian untuk ringnya ini bisa kita akal juga ya. Ini ada 2 ring ya, ada fiber dan juga ring besi. Kita bisa coba tanpa ring atau kita tambahkan ring. Nanti hasilnya kayak apa itu bisa kita coba dulu. Tapi ini cuma ganjel ininya saja yang saya pasang ya. Oke, untuk jarum skep kita rubah sedikit ya. Oke Kang Bro, untuk posisi pengganjalnya saya pasang semua ya, biar angkatannya lebih tinggi. Jatuh pernya. Oke, sudah terpasang. Ini ya untuk cara pemasangan karet vakum seperti ini. Kita posisikan ke bawah seperti ini Kang Bro. Baru kita pasang biar pas langsung ya. Nah, selanjutnya pasang main jet. Berikut pilot jet. Jadi ada 2 masalah tadi Kang Bro, terlalu irit dan banjir untuk karbu yang ini. Terlalu irit karena posisi main jet dan tadi ya jarum skepnya itu tadi ya. Nah, sekarang sudah kita setel, kita tinggal melanjutkan perakitan. Nah, jarumnya di sini ya. Mudah-mudahan sembuh untuk kasus banjirnya.
Kita bisa cek, kita tiup, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas, seperti itu Kang Bro. Kalau untuk mengecek bagian pelampung ini setelannya sudah pas atau belum ya. Oke, kita lanjut pasang di motor. Masih banjir Kang Bro, lihat ya. Oke, saya cabut dulu. Oke Kang Bro, untuk karbonnya masih banjir ya. Kita akan coba lepas lagi, nanti kita coba setel dari lidah pelampungnya ya. Kita coba cek di luar nanti sebelum terpasang di sini. Oke Kang Bro, tadi sempat banjir ya. Ini sudah saya buka kembali Kang Bro. Tadi sudah saya cek kembali untuk bagian pelampungnya. Ternyata bagian as pelampungnya itu yang diapit pakai baut itu miring, jadi nggak lurus ya, kurang masuk, yang sebelah miring dan kondisinya pelampung membuka terus. Oke, ini sudah saya betulkan dan akan saya coba dulu ya sebelum dimasukkan ke manifold. Kita coba di luar sini. Saya pasang dulu untuk selang bensinnya. Nah, kita coba di sini dulu. Kalau misal masih banjir kan belum terpasang di sana ya, nggak terlalu repot. Sepertinya sih aman Kang Bro. Tadi begitu selang bensin dipasang kan langsung ngosor keluar dari sini ya, lubang pembuangan sini. Aman, sepertinya aman. Aman ya. Oke, kita sumbat dulu, kita pasang karbu dari manifold. Kita coba cek bensin apakah sudah masuk dari sini. Nah, oke, sudah keluar. Oke, kita pasang kembali. Baik, karbu sudah terpasang dan sudah terlihat nggak banjir lagi ya. Sekarang kita coba setting untuk setelan udaranya. Kita nyalakan. Kita naikkan dulu ya untuk setelan gasnya biar nggak mati. Kita coba putar ke kanan. Keras Kang Bro. Putar ke kiri. Nggak begitu ada respon.
taksometer RPM kita bikin 1,5 ya. Demikian kan bro cara menangani karburator yang mengalami banjir dan settingan terlalu kering atau terlalu irit. Oke, saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.